Pemirsa, 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Prada Luki. Keluarga menuntut kasus ini terungkap secara adil dan transparan. Bagaimana harapan keluarga setelah puluhan tersangka yang ditahan? Kita akan berbincang langsung dengan Ibunda Prada Luki, Sepriana Paulina Mipre. Selamat sore Ibu Sepriana. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan turut berduka cita mendalam dan menyesali atas kejadian tragis yang menimpa putra Ibu. Mbak, mohon maaf suara saya agak serak. Iya. Selamat sore buat Metro Baik. TV. Ibu, terbaru nih 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapan keluarga bagaimana terhadap penetapan 20 orang ini? Apakah sudah tepat, Bu? Mohon izin, kami sangat puas karena mendengar hasil bahwa telah ditetapkan 20 tersangka, yang mana tadi Bapak Pangdam sudah berbicara langsung kepada media bahwa tersangkanya sudah ditetapkan sebanyak 20 orang. Kami mohon agar proses hukum selanjutnya transparan dan terbuka untuk kami sehingga kami mengetahui perkembangan selanjutnya. Baik, jadi itu sudah sesuai juga dengan apa yang keluarga duga ya, senior-senior yang mencoba menganiaya putra Ibu begitu ya? Ya Mbak, saya sudah menduga sebelumnya bahwa tersangka bukan hanya 4 orang tapi lebih. Karena dari luka-luka di sekujur tubuh yang anak saya alami, saya yakin itu bukan dilakukan oleh 1 atau 2 oknum-oknum, tapi itu lebih dari 4. Baik. Baik, Ibu juga sudah menyampaikan bahwa Pangdam juga sudah bertemu dan juga menyampaikan hal-hal yang penting kepada media. Nah, apalagi Bu yang mungkin disampaikan oleh Pangdam saat berkunjung ke rumah, apa hal yang terbaru yang diberikan ke keluarga? Mohon izin, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Pangdam yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah kami dan turut merasakan duka yang kami alami. Kami hanya bisa membalasnya dengan doa. Semoga Bapak Pangdam sehat dan diberkati selalu oleh Tuhan. Dan tadi kami berharap keinginan-keinginan kami terhadap yang telah kami sampaikan terhadap Bapak Pangdam mungkin bisa realisasi oleh Bapak Pangdam. Kami tidak meminta yang lebih berharga, kami hanya meminta keadilan buat kami, terutama anak saya ini kan anak yang saya banggakan, anak yang menopang hidup saya, anak yang menjadi pembantu tulang punggung buat saya dalam keluarga, karena dia masih mempunyai adik-adik. Kami sudah menyampaikan isi hati kami kepada Bapak Pangdam dan beliau sudah mendengarnya. Kami yakin dan percaya dari hati kami yang paling dalam, lubuk hati kami yang paling dalam, kami yakin dan percaya Bapak Pangdam pasti mendengarnya. Baik, apa tanggapan dari Pangdam Ibu setelah keluarga menyampaikan hal yang tadi sudah Ibu jelaskan? Bapak Pangdam menanggapinya dengan baik. Beliau berjanji bahwa semua pelaku ini akan dihukum sesuai aturan dan hukum dalam institusi TNI. Baik, Ibu, selanjutnya, apakah selama ini keluarga tahu atau misalnya Prada Luki pernah bercerita mengenai lokasi penugasannya di NTT, misalnya mengenai lingkungannya, seniornya, atau mungkin pernah dirundung atau hal-hal yang dialami selama ini, selama penugasan di NTT, Ibu? Baik Mbak, kalau untuk mengenai bercerita itu dia setiap saat selalu bercerita di saya. Dia senang karena dia mendapat tugas di Nagikeo, di mana dia dalam satu daerah dengan saya, yaitu dalam NTT, jadi dia merasa dekat. Dia berharap suatu saat saya bisa mengunjungi dia. Mengenai perundungan-perundungan itu dia memang bercerita. Awal dia masuk itu ketika kedatangan senior-senior pindahan dari Brigif, dia menyatakan bahwa mereka itu setiap malam dikumpulkan. Mereka disuruh untuk menghafal setiap nama senior-seniornya. Sedangkan untuk menghafal, kalau kita aja menghafal 20 saja nama orang, mungkin butuh waktu, bukan dalam waktu dekat, bisa jangka waktu agak lama. Nah ini kalau senior lebih dari 50, apakah bisa menghafal dalam sehari? Nah itu yang akan kita
saya dengar langsung dari Lucky. Lucky bilang, "Mama, kalau kita tidak hafal, kita pasti ditampar, dipukul." Itu yang Lucky langsung ungkapkan di saya dan dia sangat takut. Dia disuruh untuk menghafal. Jadi dia itu harus berusaha untuk menghafal semua nama-nama seniornya. Karena itu yang dia dan Letingnya alami setiap hari. Baik, baik. Kalau begitu, apakah Ibu menduga pemicunya dari situ, Bu? Kenapa putra Ibu ini akhirnya dianiaya sampai meninggal? Apakah karena tidak bisa menghafal nama senior atau ada hal-hal lain mungkin yang Prada Luki pernah ceritakan ke Ibu atau ada hal-hal lain juga yang mungkin Ibu tahu selain itu? Kalau mengenai untuk menghafal begitu mungkin saya pikir itu semacam kayak pembinaan atau apa ya. Tapi kalau untuk kayak yang wajar-wajar saya masih maklumi kan mereka kan pendidikan secara militer. Tapi ini kan seperti yang anak saya alami itu sudah tidak wajar. Iya. Dan itu bagi saya itu biadab, itu hal yang sangat keji. Ya, tentu itu tidak wajar, Ibu. Makanya apakah Prada Luki pernah menceritakan hal-hal lain yang dialaminya? Misalnya selain ditampar atau apa, apakah ada hal-hal penganiayaan lain begitu yang sudah mulai keluarga dengar sebelumnya? Dia itu hanya menceritakan di kakaknya. Jadi kakaknya itu menceritakan di saya, dia marah, dia tidak mau saya pikiran. Jadi dia hanya menceritakan itu aja, kalau dia harus menghafal nama-nama senior. Kalau tidak mereka lettingnya itu pasti dipukul. Oke, kalau begitu Ibu, apakah dari 20 tersangka itu ada yang dikenal keluarga? Mohon izin nama-nama itu apakah seperti list yang beredar? Kalau seperti list yang beredar itu, saya mengenal salah satunya itu mantan anak asrama sini yang dulunya sama-sama tinggal di sini juga. Dan ayahnya juga berasal dari suku yang sama dengan saya. Kami Baik, jadi satu gereja dan saya kenal baik keluarganya. baik, jadi ada yang diduga dikenal ya oleh keluarga ya. Dan apakah ada misalnya ada sejarah hubungan yang tidak baik begitu antara anak ibu dan mungkin beberapa pelaku yang disebut namanya? Mungkin Prada Luki pernah bercerita ke ibu dari nama-nama tersebut misalnya? Oh, kalau menurut anak saya, dia hanya bercerita kalau Bamaknya itu waktu awal datang itu memanggil dia dan menyampaikan ke dia, "Kamu kenal saya tidak?" Nah, anak saya ini kan orangnya memang tidak terlalu bergaul dan dia itu biasanya anak rumahan. Terus sang yang nama tersebut ini kan dia memang jadi tentara itu, jadi anggota TNI itu anak saya masih sekolah. Jadi anak saya memang tidak mengenal dia. Kalau kakaknya Lucky memang mengenal. Jadi wajar kalau anak saya tidak terlalu mengenal dia. Nah, dia bertanya, "Kamu kenal saya tidak?" Nah, si Lucky tidak bilang, "Saya tidak kenal, Bang. Mohon izin saya tidak kenal." Nah, dia disuruh menghafal nama orang tersebut, menghafal pangkatnya, sampai anak saya WA saya. Dia sangat takut sekali. Dia bilang, "Mama, tolong Mama, saya pengen tahu nama orang ini, pangkat ini yang tadi saya bilang Bamak itu. Kalau tidak nanti kami malam ini dikumpulkan, kami dipukul." Maka saya berusaha mencari tahu, saya hubungi orang tuanya. Ternyata anak saya juga menghubungi teman-teman gerejanya untuk mencari tahu nama orang itu. Karena memang dia takut sekali. Dia bilang, "Mama, saya takut karena kalau kami tidak hafal berarti kami akan dipukul tiap malam." Baik, baik. Jadi ini adalah hubungan senior junior begitu ya, seperti budaya begitu mungkin yang ada di tubuh TNI misalnya ya Ibu ya, yang Ibu duga atau bagaimana? Misalnya ada motif lainkah Bu yang misalnya keluarga juga menduga mengapa sampai 20 orang begitu? Mohon izin Mbak, saya juga kurang tahu ya kalau mengenai tradisi atau semacam aturan apa tidak, saya tidak mengetahui karena yang saya tahu, anak saya berdinas biasa saja begitu. Dia kan di bagian dapur, bagian masak. Baik, baik. Kemudian Ibu, apakah benar ada intimidasi atau tekanan terhadap keluarga saat akan melaporkan kasus ini? Mohon maaf kalau di saya tidak ada intimidasi sama sekali. Baik, baik. Ibu, adakah hal-hal lagi yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga mengenai putra Ibu yang sudah berpulang? Besar harapan saya
semoga cepat diproses dan mereka cepat diadili sesuai hukum yang berlaku dalam institusi TNI. Karena kami percaya setelah tadi kami bertemu Bapak Pangdam, pasti beliau akan merespon apa yang kami harapkan. Apa yang diharapkan Ibu pastinya dari pihak keluarga? Kami harapkan agar segera diusut dan transparan, itu saja. Jangan ada yang Baik, ditutup-tutupi lagi. Kalau memang sudah ditetapkan 20 tersangka, 20 pelaku, segera diadili secepatnya. Karena anak saya itu sudah tidak bernyawa lagi. baik, baik. Jadi Jadi secepatnya mereka harus diadili dan kalau bisa dipecat. Pelaku utama dihukum mati. Tuntutan kami hanya itu. baik, semoga ada keadilan dan juga transparan tentunya. Kami juga akan mengawal kasus ini. Ibunda Prada Luki, Sepriana Paulina Mirprey, terima kasih atas informasi dan keterangannya bersama kami di Metro hari ini. Sekali lagi kami turut berduka ya Ibu atas berpulang anak Ibu. Anak nanti. Tuhan memberkati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.